Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semua, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Fitria Nugrah, namanya 24109122200046, nomor 8 Mahendra. Saya dari program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lampung Mangkurat. Dan sekarang saya mau mempresentasikan esai mengenai bidang keilmuan kesehatan masyarakat, sejarah dan kontribusi epidemiologi terhadap perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia telah berkembang sejak zaman pemerintahan Belanda pada abad ke-16 dengan langkah awal berupa program pemberantasan penyakit cacar dan kolera. Untuk mendukung pengembangan tenaga medis, sekolah dokter pertama didirikan di Jawa pada tahun 1851, disusul oleh sekolah lain di Surabaya pada tahun 1913. Selain itu, laboratorium pusat di Bandung yang dibangun pada tahun 1888 menjadi pusat penanganan berbagai penyakit seperti malaria, lepra, dan cacar, serta mendukung upaya peningkatan gizi, sanitasi, dan kesehatan masyarakat. Pada tahun 1951, Dr. Y. Leimana dan Dr. Fata memperkenalkan konsep Bandung yang menjadi landasan penting dalam sistem pelayanan kesehatan pasca kemerdekaan Indonesia. Mereka menekankan pentingnya integrasi antara layanan kuratif dan preventif yang kemudian diimplementasikan melalui pengembangan puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan primer di tingkat kecamatan. Peran puskesmas dalam kesehatan masyarakat terus berkembang hingga saat ini. Kesehatan masyarakat bertujuan untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti epidemiologi, biostatistik, dan ilmu perilaku, menurut Profesor Winslow, kesehatan masyarakat adalah seni dan ilmu untuk mencegah penyakit, memperpanjang usia, dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental melalui pengorganisasian masyarakat yang efektif. Epidemiologi yang memegang peran kunci dalam pengendalian dan pencegahan penyakit di Indonesia. Dengan memetakan penyebaran penyakit dan menganalisis faktor risiko, epidemiologi menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti, baik untuk penyakit menular seperti COVID-19 dan malaria, maupun penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi. Epidemiologi juga membantu mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi kesehatan, memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih tepat. Seiring perkembangan zaman, epidemiologi terus berkembang, khususnya dalam menghadapi tantangan kesehatan global yang semakin kompleks. Kemajuan teknologi dan peningkatan kolaborasi internasional dan berbagai data epidemiologi yang menjadi kunci dalam mengatasi ancaman baru, seperti penyakit yang muncul akibat urbanisasi dan perubahan iklim. Di masa depan, epidemiologi akan memainkan peran yang semakin penting dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Untuk itu, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas epidemiologi melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan sistem kesehatan berbasis data. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya epidemiologi, Indonesia dapat menghadapi tantangan kesehatan di masa depan dengan lebih efektif. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda dalam menyimak presentasi ini. Saya berharap ide-ide yang disampaikan di sini dapat menjadi inspirasi dan refleksi bagi kita semua. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.